Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 366, Garis Pertahanan Terakhir. Wah! Di dalam cahaya pedang yang cemerlang itu, ada niat membunuh yang besar. Guru suci keempat masih mundur dengan kasar. Menghadapi pedang cemerlang yang ditebas Jian Wushuang, dia sama sekali tidak mampu melawan. Cahaya pedang itu tanpa henti menyapu guru suci keempat, yang matanya dipenuhi dengan keengganan yang kuat. Namun, napasnya masih mulai menghilang. Saudara keempat, guru suci pertama menjadi pucat karena ketakutan. Namun, sosok Jian Wuxiang berkedip sekali lagi, seperti hantu, lalu berhenti di depan wanita dingin itu. Setelah secara pribadi menyaksikan adegan guru suci keempat dipenggal oleh Jian Wushuang dengan satu gerakan pedang, wajahnya tiba-tiba berubah pucat ketika Jian Wushuang muncul di depannya, diikuti dengan pandangan matanya yang menjadi gila. Mati. Wanita dingin itu mengatupkan giginya erat-erat. Belati hitam di tangannya, yang dilapisi racun mematikan, berubah menjadi cahaya gelap, menusuk udara dengan keras. Dengan serangan ini, wanita dingin itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini adalah serangan terkuat yang dapat ia tunjukkan. Namun, Jian Wushuang dengan santai mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang dan belati hitam bertabrakan secara langsung, menyebabkan dua kekuatan dahsyat meledak pada saat yang sama. Dentang. Suara benturan keras dan rendah terdengar. Wajah wanita dingin itu tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu melewatinya, dan dia tahu dia pasti tidak dapat menghalanginya. Belati hitam di tangannya langsung terlempar. Namun, cahaya pedang masih menyapu lengannya tanpa ada tanda-tanda kekuatannya berkurang. Hua! Kekuatan pembantaian yang mengerikan meletus. Lengan wanita dingin itu langsung tercabik-cabik oleh kekuatan pembantaian yang meledak, tetapi cahaya pedang terus menyapu lengannya, bergerak menuju tubuh bagian atasnya, di mana cahaya itu langsung menembus dadanya. Sejumlah besar daging dan darah tumpah keluar saat napas wanita dingin itu juga langsung menghilang. Kakak ketiga. Mata guru suci pertama membelalak karena marah melihat pemandangan ini. Namun Jian Wushuang menyeringai padanya, sosoknya sekali lagi berkelebat bagaikan hantu. Saudara kedua, mundur, mundur. Guru suci pertama berteriak dengan suara melengking. Dia tidak takut dengan serangan Jian Wushuang. Meskipun dia tidak bisa melawan Jian Wushuang, dia masih memiliki kemampuan untuk membela diri. Namun, tiga guru suci lainnya tidak bisa. Dua dari mereka telah terbunuh dalam sekejap, dan hanya guru suci kedua yang tersisa. Dia tidak ingin guru suci kedua mati di tangan Jian Wushuang. Guru suci kedua memang licik. Begitu Jian Wushuang membunuh guru suci keempat, dia sudah menyadari masalah yang dihadapinya, jadi dia segera melarikan diri. Ketika Jian Wushuang memutuskan untuk membunuhnya, setelah membantai guru suci keempat dan guru suci ketiga, dia telah melarikan diri melewati batas sungai darah. Tanpa tekanan dari Blood River, kecepatannya tidak lagi terpengaruh, jadi dia bisa berlari lebih cepat. Bahkan Jian Wushuang tidak bisa membunuhnya sejak awal. Guru suci kedua melarikan diri ke sisi guru suci pertama. Keduanya tampak sangat pucat saat mereka menatap Jian Wushuang. Dengan pedang pembunuh 3 kali di tangannya, Jian Wushuang berdiri di tengah sungai darah, seperti dewa pedang dari zaman kuno. Adapun para pakar yang menyaksikan, demikian pula para pendekar muda yang datang mengikuti seleksi, semuanya saat ini menahan napas. Ketika mereka melihat Jian Wushuang tiba-tiba menyerbu maju, mengalahkan keempat guru suci dengan satu gerakan pedang, diikuti dengan membunuh 2 di antaranya, satu demi satu, suasana di sekitar Pulau Kaisar Suci menjadi sangat kacau. Tuan Suci. 4 guru suci dari Istana Kaisar Suci selalu tak terjangkau dan hampir tak terkalahkan di mata semua orang di benua Nanya. Namun kini mereka menyaksikan Jian Wushuang, seorang diri, bertarung melawan 4 guru suci, dan membunuh 2 di antara mereka, satu demi satu, dalam waktu singkat. Pemandangan yang luar biasa dan luar biasa ini mengejutkan semua orang. Para petarung muda itu bahkan lebih bersemangat. Rasa hormat mereka terhadap Jian Wushuang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, para prajurit dari Istana Kaisar Suci semuanya tampak pucat dan tak berdarah. Haha. Istana Kaisar Suci sudah selesai. Wang Yuan, yang merupakan salah satu ahli dari sekolah alkimia, sangat bersemangat saat itu. Dia berteriak sambil tersenyum. Wang Yan, yang berada di samping Wang Yuan, sedikit menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, belum tentu. Tidak perlu. Wang Yuan mengerutkan kening, lalu dengan cepat berbalik menghadapnya. Ayah, bahkan keempat guru suci, yang merupakan yang terkuat di Istana Kaisar Suci, telah dikalahkan oleh kakak ketiga. Dia bahkan membantai 2 dari mereka. Siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Kakak ketiga pasti akan menghancurkan Istana Kaisar Suci. Kamu meremehkan Istana Kaisar Suci, Wang Yan melirik Wang Yuan dan berkata dengan suara rendah, jika kekuatan mereka begitu sederhana, sekolah alkimia kita tidak akan begitu takut pada mereka.
Apa maksudmu? Wajah Wang Yuan berubah muram. Lihat saja. Wang Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun, saudaramu benar-benar kuat dan bertekad. Dia tampaknya sudah menduga bahwa Istana Kaisar Suci tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, sejak awal, dia telah menahan kekuatannya. Kakak ketiga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Yuan tertegun, tetapi dia terus menonton. Banyak ahli dari Istana Kaisar Suci telah berkumpul di gerbang depan. Namun, saat ini, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat mengerikan saat mereka menatap Jian Wushuang, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya ada dua bayangan raksasa yang memegang pedang, yang memancarkan esensi pedang yang mengerikan. Tiba-tiba, Jian Wushuang menggerakkan kakinya dan berjalan maju perlahan. Selangkah demi selangkah, dia perlahan maju menuju Istana Kaisar Suci. Kotoran, 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 kotoran. Langkah kakinya yang berat bagaikan hentakan drum di hati semua ahli dari Istana Kaisar Suci, secara bertahap membuat hati mereka tenggelam ke dasar jurang. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Beberapa tetua berteriak pada dua guru suci. Guru suci pertama dan guru suci kedua-keduanya tampak cemberut dan putus asa. Sekalipun hatinya penuh dengan keengganan, guru suci pertama tahu bahwa ia tidak dapat menghentikan Jian Wushuang sendirian. Namun, pada saat ini, Jian Wushuang, yang berjalan perlahan menuju Istana Kaisar Suci, tiba-tiba berhenti dan mendongak, menatap area di atas pintu masuk Istana Kaisar Suci. Dia telah memperhatikan sesuatu. Ada sosok yang melangkah perlahan ke arahnya. Langkahnya lambat dan ringan, tetapi setiap langkahnya menempuh jarak yang jauh. Awalnya, dia berada jauh di kejauhan, tetapi dia dengan cepat melangkah melewati para ahli Istana Kaisar Suci, muncul di depan Jian Wushuang. Dia saat ini berdiri 30 meter di depan Jian Wushuang. Lelaki ini masih sangat muda, berwajah tampan. Ia mengenakan jubah emas dan tampak sangat lembut. Namun, yang paling menakjubkan tentang dia adalah bekas luka pedang yang mengerikan dan berdarah di antara kedua alisnya. Pemuda berjubah emas itu berdiri dengan tenang di depan Jian Wushuang, tidak memancarkan aura sedikit pun. Dia hanya menatap Jian Wushuang, dengan senyum nakal di wajahnya. Mata Jian Wushuang tiba-tiba melebar saat dia melihat pemuda ini. Pria ini adalah garis pertahanan terakhir Istana Kaisar Suci.